Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2021 ini. Dan bulan Agustus ini kita memasuki dalam rangka bulan misi. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dengan tema hati yang terarah kepada rohi hidup. Mari kita memasuki saat hening untuk memulai ibadah kita. Penyayang dan aku mengasihi Dia, kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara dengan kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus. Satu perjalanan yang sudah kita lewati memasuki bulan Agustus ini. Itu berarti memberikan kepada kita satu peringatan bahwa waktu hidup kita itu terus berlalu. Tetapi kita sungguh bersyukur di tengah kondisi masa pandemi ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun berjarak, tetapi kita boleh bersehati di dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Sekaligus kita masuk di dalam doa mohon pimpinan Allah Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Sekalipun di tengah keterbatasan kami,
Tetapi kami sadar bahwa Engkau yang tidak terbatas itu hadir di dalam kehidupan kami. Maka sekalipun kami saat ini beribadah secara online, tetapi kami percaya Engkau yang Maha Hadir itu ada beserta dengan kami. Maka itu kami dengan terbuka, kami dengan segala kerendahan hati, kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Karena di tengah masa pandemi, seringkali kami mudah hati kami terpaut, tertuju, terarah hanya kepada masalah-masalah yang ada di sekitar kami. Dan hati kami tidak terarah kepada Engkau. Sehingga kami muncul kekecewaan, muncul kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami mohon melalui ibadah pada saat ini, kami disadarkan. Dan kiranya melalui firman yang akan kami renungkan, Engkau juga menerangi hati kami, supaya sungguh hati kami ini terarah kepada Engkau saja. Maka itu ya Bapa, ampuni dosa kami. Perbaharuilah kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, supaya hati kami terarah kepada firman Kristus, Yesus Kristus yang adalah roti hidup itu. Sehingga hidup kami semakin dikuatkan untuk menjalani di masa pandemi ini. Bukan hanya kami diberkati oleh Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat secara luas. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama membuka di dalam Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun saya tidak akan membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca di dalam ayat 32 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti itu yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini atas firman yang sudah kita baca tadi, hati yang terarah kepada roti hidup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya membawa roti. Saya tidak sedang promosi produk roti, saudara. Tetapi ketika saya mempunyai roti ini, saya teringat peristiwa yang membawa kepada saya kepada satu kenangan. Apa kenangan itu? Tahun 1986, ketika saya diminta oleh pimpinan yayasan di mana saya pelayanan pada saat itu, saya diminta untuk menjemput hamba-hamba Tuhan dari Jakarta untuk ke Surabaya. Karena ada barang-barang yang harus dibawa dan itu tidak mungkin melalui kendaraan umum. Maka itu saya berangkat, saudara. Dari Surabaya menuju ke Jakarta sendirian. Waktu saya dalam perjalanan sampai di Tuban, saya masih ingat itu, saya berhenti untuk saya minum dan makan roti. Karena roti dibawain bekal oleh pimpinan saya. Maka itu ketika saya menikmati roti, belum saya makan, tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya itu di depan mobil saya. Dia melihat, tetapi yang saya perhatikan bukan memandang wajah saya, tetapi melihat roti itu. Saya coba berhenti sejenak. Saya tidak melanjutkan untuk makan roti itu.
Tetapi saya memperhatikan laki-laki parubaya yang ada di depan mobil itu. Jemaat yang terkasih, saya terheran kenapa laki-laki parubaya itu melihat roti yang saya bawa itu, yang sebentar lagi saya makan. Matanya tidak berkedip ketika saya memperhatikan itu. Lalu saya mencoba untuk memahami kenapa laki-laki parubaya itu melihat terus roti yang saya bawa ini. Rupa-rupanya Bapak Ibu, laki-laki parubaya ini mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan. Dia sangat kelaparan. Sehingga dia hanya memandang roti yang saya bawa itu. Karena ketika saya melihat, memperhatikan lebih jauh lagi, wajahnya memang agak pucat. Sehingga saya membuka pintu mobil itu, saya berikan roti itu kepada laki-laki parubaya itu. Dan dia langsung menerima dan langsung dimakan. Dalam waktu yang tidak lama roti itu habis. Lalu ketika dia habis, dia melihat lagi ke arah saya, karena saya sedang mengambil roti yang satunya untuk saya makan. Tetapi ketika laki-laki parubaya itu melihat lagi roti yang saya bawa, akhirnya saya berikan. Dan saya tidak jadi makan roti itu. Karena semua saya berikan kepada laki-laki parubaya itu. Tetapi setelah selesai makan itu, laki-laki parubaya ini wajahnya berubah. Tidak lagi pucat, lebih berseri. Lalu saya bertanya, kenapa Bapak lapar ya? Dia tidak ngomong, dia hanya manggut-manggut, lalu dia pergi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Momen itu terus teringat-ingat bagi saya di dalam pelayanan. Sekalipun memang pada saat itu saya tidak jadi makan roti, tetapi saya melihat peristiwa itu sebagai sebuah momentum yang mengingatkan kepada saya betapa seseorang ketika lapar dan haus itu selalu tertuju, terarah hanya kepada makanan. Maka itu ketika kita melihat perikop yang kita baca tadi, di mana banyak orang setelah menyaksikan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka terus mencari Yesus. Sebenarnya mereka tidak sedang mencari roti yang dibuat oleh Yesus itu sebagai sebuah mujizat. Tetapi sejatinya hati mereka itu rindu. Hati mereka itu lapar untuk dipenuhi oleh Yesus. Maka itu Yesus menegaskan untuk mengingatkan kembali peristiwa ketika umat Israel di padang gurun itu. Di mana mereka ketika tidak ada makanan, tidak ada roti, mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan mana. Namun setelah mereka makan, mereka masih bisa lapar. Lalu mereka coba membandingkan, Yesus ini siapa sih? Lalu Yesus menegaskan, akulah roti hidup. Akulah yang datang dari sorga itu. Sebenarnya bukan Musa yang memberikan mana itu, roti dari sorga itu. Tetapi Allah Bapa. Dan sekarang roti hidup itu diberikan secara fisik. Maka itu kalau kita kembali mengingat mengenai peristiwa perjamuan kudus, mengapa Yesus mengambil roti untuk menjadi sebuah personifikasi dirinya yang adalah roti hidup dari sorga itu datang untuk memberikan bagi manusia yang sedang dalam kelaparan secara rohani. Bapak Gereja Agustinus pernah mengungkapkan bahwa di dalam hati manusia, karena dosa itu mengalami kekosongan yang begitu besar, sehingga seluruh dunia dan segala isinya itu tidak sanggup memenuhi hati manusia selain daripada Allah yang mencipta manusia itu. Maka itu mengapa Yesus Kristus datang dan dia menyatakan akulah roti hidup. Supaya jiwa,
hati yang sedang lapar secara rohani ini, ketika mau datang kepada Yesus, mau menerima Yesus di dalam hatinya, maka dirinya tidak akan lapar lagi. Artinya dirinya akan mengalami satu sumber kehidupan yang terus-menerus sampai di dalam kekekalan. Bapak Ibu, ketika sekarang kita masuk di dalam satu masa yang kita tidak pernah pikir, yaitu masa pandemi yang secara global mendunia, banyak orang yang mengalami satu kondisi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Manakala mereka terpapar dengan COVID-19 ini, ada bayang-bayang yang menakutkan terjadi. Bapak Ibu, kita memang bersedih, kita prihatin, kita miris dengan kondisi sekarang ini. Tetapi ketika kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan memiliki kepenuhan ilahi dan memiliki satu kehidupan yang kekal. Jadi kalau saya boleh katakan, di masa pandemi ini menjadi kesempatan di mana barang siapa yang mengalami kelaparan secara rohani, datang kepada Yesus sang roti hidup itu. Karena ketika kita kelaparan secara rohani, itu mudah kita untuk menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Sehingga di situ pikiran kita ini jadi kacau. Hati kita ini tidak bisa fokus. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di tengah segala kondisi ini. Maka itu kalau tema yang kita renungkan, hati yang terarah kepada roti hidup, biarlah ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu. Untuk hati kita senantiasa terarah kepada Yesus. Kita mau datang senantiasa kepada Yesus. Ketika kita mengalami ketakutan, biarlah kita datang kepada Yesus. Ketika kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, biarlah kita boleh datang kepada Yesus. Karena dialah roti hidup yang akan memuaskan hidupmu, jiwamu, hatimu di tengah kondisi yang serba sulit ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hati kita ketika terarah kepada Tuhan Yesus, sang roti hidup itu, maka kita akan dikenyangkan. Kalau hati kita terarah kepada masalah demi masalah, berita demi berita yang membawa satu suasana yang semakin mencekam, hati kita akan mudah terseret ke sana. Tetapi jikalau hati kita ini terarah kepada Kristus Yesus, sang roti hidup itu, maka hati kita ini akan mengalami satu kelegaan, mengalami satu damai sejahtera. Sehingga dengan demikian, kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita yang sudah dipenuhi, dikenyangkan dengan roti hidup itu. Tuhan mau supaya hidup jemaat, saudara, dan saya ini dipakai untuk memberitakan, untuk menyatakan kepada banyak orang yang saat ini mereka sedang mengalami kelaparan secara rohani. Biarlah hati mereka pun juga akhirnya mau datang kepada Yesus sang roti hidup itu. Maka itu saya bersyukur Bapak Ibu, ketika gereja kita melalui orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk berbagi kasih. Di masa-masa pandemi ini, di mana ada saudara-saudara seiman kita yang harus menjalani isolasi mandiri. Tidak mungkin dia bisa keluar rumah. Maka itu ada saudara-saudara kita yang tergerak untuk memberikan dukungan, mengirimkan makanan. Bukankah ini menjadi bagian bagi kita kesempatan? Pandemi ini sekaligus menjadi kesempatan, bukan hanya sebuah tekanan, tantangan, tetapi juga kesempatan di mana Yesus Kristus sang roti hidup itu yang telah kita terima di dalam iman, maka itu yang kita bagikan. Bapak, Ibu, dan Saudara,
ketika di dalam cerita saya tadi di awal, ketika saya tidak jadi makan roti itu, dan saya memberikan kepada laki-laki parubaya itu, saya ketika tidak jadi makan roti itu, saya terasa lapar. Tetapi saya mengingat kembali kalau saya ini sudah terima Tuhan Yesus di dalam hati saya, di dalam hidup saya, lalu saya membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain, saya tidak akan mengalami kelaparan rohani. Justru di situ akan membuat kita ini semakin bersukacita. Karena apa? Karena orang lain yang mengalami kelaparan rohani setelah percaya kepada Sang Roti Hidup, yaitu Yesus Kristus, mereka pun juga akan berbagi. Jadi di situ yang membuat sukacita. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah hati kita ini terarah kepada roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mengalami ketakutan di tengah keadaan yang menakutkan ini. Kita tidak mengalami kecemasan yang berlebihan di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Bahkan kalau ada berita, saudara, katanya bagi mereka yang sudah divaksin itu, 2 tahun kemudian tidak akan bisa bertahan lagi karena faktor vaksin itu. Tetapi apakah itu betul atau tidak? Kalau hati kita itu terarah bukan kepada Tuhan Yesus, dengan berita yang demikian itu membuat kita takut, membuat kita cemas. Jadi kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Tetapi orientasi kita hanya kepada masalah demi masalah. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Oh Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu di tengah kesulitan ini, Tuhan justru pengen kita ini hatinya terarah kepada roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Jikalau kita di tengah keluarga sebagai suami, istri, sama-sama hatinya terarah kepada Kristus, maka hidup pernikahan itu akan semakin membahagiakan sekalipun di tengah kondisi yang berat. Demikian juga di dalam relasi keluarga, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Ketika sama-sama hatinya terarah kepada Sang Roti Hidup itu, maka di dalam relasi pun juga akan damai sejahtera. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, karena pekerjaan yang berat ini. Tetapi kalau hati kita terarah kepada Kristus, maka roti hidup itu yang akan memenuhi hati kita, sehingga kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Sehingga disitulah kita masih bisa berbagi, sekalipun kita masih membutuhkan. Tetapi roti hidup itu yang akan memuaskan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita sekalian. Karena Dia Sang Roti Hidup, Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Roti hidup itu, Dia yang dari sorga datang, supaya kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa boleh dikenyangkan secara rohani di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Sang Roti Hidup itu. Biarlah kami mengarahkan hati kami kepada Sang Roti Hidup itu, supaya kami semakin dipuaskan, dikenyangkan kelaparan rohani kami. Sehingga disitulah kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang sedang mengalami kelaparan secara rohani itu, biarlah kami menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan, membagikan roti hidup itu melalui pelayanan kasih kami.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini kami bersehati berdoa bersama-sama untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka, oleh karena masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi. Mereka yang sakit, mari Bapa, Engkau yang melawat mereka. Engkau yang menyatakan anugerah-Mu, sehingga iman jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit ini, hatinya tidak terarah pada kondisi yang sedang sakit ini, tetapi hati mereka boleh terarah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga di tengah sakit ini, mereka pun mengalami damai sejahtera. Demikian mereka yang sedang mengalami pergumulan di tengah persoalan ekonomi. Oleh karena masa pandemi ini, mari Bapa, Roh Kudus-Mu juga yang akan menghibur, melawat mereka, menguatkan, untuk hati mereka juga terus terarah kepada Kristus Sang Roti Hidup itu. Sehingga di tengah kesulitan, mereka tidak menjadi kecewa, tetapi mereka justru lebih tenang untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa situasi pandemi ini untuk pemerintah yang harus menangani ini, baik pusat sampai ke daerah. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh masyarakat luas, supaya mereka boleh menaati dan menyadari betapa pentingnya protokol kesehatan itu diikuti dengan saksama. Sehingga dengan kondisi yang sedemikian ini ya Bapa, kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain, melalui kami menjaga diri kami sendiri. Maka itu ya Bapa, sadarkan kami, berikan hikmat kepada kami, setiap warga negara, untuk tidak menuntut, tetapi justru berperan aktif di tengah masa-masa sulit ini. Maka itu ini menjadi sebuah tanggung jawab kami bersama. Maka itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah di tengah kondisi di mana kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tetapi biarlah kami tetap bersehati satu dengan yang lain. Sebagai tubuh Kristus, kami saling menguatkan, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan menopang kami, menghiburkan kami, sehingga kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bagi berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kini kita masuk dalam pelayanan persembahan.
dengan mengingat akan firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9-10. Demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami rindu juga mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, kita diberi kesempatan oleh Tuhan di tengah masa yang sulit ini. Tetapi kita bersyukur melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Biarlah hati kita terarah kepada roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Maka itu di dalam keseharian kita ke depan, di dalam memasuki bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang akan memelihara keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan melindungi senantiasa. Maka itu terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa
dan cinta kasih Sang Roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, memberi kuasa dan hikmat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.